Penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto itu sudah dilakukan secara pidana, menyangkut korupsi. Dan tuntutan itu menjadi gugur karena beliau sudah meninggal. Namun kemudian Kejaksaan Agung itu melanjutkan dengan tuntutan perdata terhadap yayasan-yayasan yang dimiliki oleh Soeharto. Dan hasil dari pengadilan memutuskan bahwa yayasan milik Soeharto itu harus membayar ganti rugi kepada negara. Dan di dalam jawaban pimpinan MPR itu dikatakan bahwa itu belum sepenuhnya dibayar oleh Yayasan Supersemar. Mungkin tidak sependapat dengan Pak Mahfud MD yang mengatakan secara yuridis, secara hukum, persoalan mantan Presiden Soeharto untuk diajukan sebagai pahlawan nasional itu sudah selesai. Kalau kita baca jawaban pimpinan MPR ini, belum. Yayasannya itu masih punya utang, masih belum membayar sepenuhnya kepada negara gitu. Mantan Presiden Soeharto itu meninggal pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2009 untuk pertama kalinya diadakan seminar untuk membicarakan pengusulan sebagai pahlawan nasional. Seminar itu diadakan di Solo, di Surakarta. Oh ya. Diadakan di Solo, di Surakarta oleh KNPI Surakarta di Hotel Lorin, hotel milik Tommy Soeharto. Jadi dari sini sudah kelihatan bahwa pemrakarsanya itu adalah KNPI yang merupakan bagian dari Golkar dan kemudian diadakan di hotel milik Tommy Soeharto. Ada 3 orang pembicaranya ketika itu, Bupati Karanganyar, kemudian Dr. Budiawan dari Gajah Mada, dan saya sendiri dari LIPI waktu itu. Nah, hasil dari seminar ataupun program pengusulan yang untuk pertama kalinya diadakan pada awal tahun 2009 itu adalah Bupati Karanganyar itu menyatakan terserah kepada masyarakat atau rakyat ataupun juga para sejarawan apakah diusulkan atau tidak. Tapi Budiawan mengatakan Soeharto itu adalah tokoh yang kontroversial, tokoh yang mempunyai nilai-nilai positif dan juga banyak aspek negatifnya. Saya sama dengan Budiawan juga menganggap di satu sisi saya mengutip ya pandangan seorang awam yang pernah muncul pada awal reformasi ini, Soeharto itu adalah pembangun terbesar di Indonesia, tapi sekaligus juga perusak terbesar di Indonesia gitu. Agak paradoks itu, apakah mungkin orang yang menjadi pembangun dan menjadi perusak sekaligus gitu. Tetapi periode kepemimpinannya itu adalah 30 tahun. Kita perlu mencatat hal ini gitu. Nah, karena hasil dari seminar itu tidak menyetujui atau menyaksikan atau menganggap Soeharto itu tokoh yang kontroversial, maka diadakan seminar berikutnya beberapa bulan kemudian, tapi pembicaranya sudah bukan kami lagi atau bukan saya dan Budiawan lagi, tapi sejarawan yang lain. Dan sejak itu mulai pengusulannya itu sampai ke Kementerian Sosial itu pada tahun 2010. Saya bisa lihat slide yang nomor 4 itu tahun 2010. Ya berikutnya lagi, satu lagi. Nah, tahun 2010 itu ada 19 calon yang diajukan dan yang lolos diserahkan kepada Dewan Gelar itu ada 10 orang. Di situ ada Abdurrahman Wahid, Ali Sadikin, juga ada Abraham Dimara, Yohanes Lempena dari Maluku, dan Pakubono 10. Jadi yang warna biru ini, Abraham Dimara, Yohanes Lemena, dan Pakubono 10 itu yang diangkat menjadi pahlawan itu pada tahun 2010. Sedangkan Abdurrahman Wahid, Ali Sadikin, Said Al-Jufri dari Sulawesi Tengah, dan Soeharto itu belum diangkat oleh Presiden. Saya memberikan catatan sedikit tentang Ali Sadikin.
nampaknya persoalan pahlawan nasional itu bukan jasa besar atau jasa kecil saja, bukan tentang kepahlawan dan pengkhianatan, tapi juga menyangkut soal haram dan halal gitu. Itu yang menjadi penolakan terhadap Halis Sadikin itu. Karena dia membangun Jakarta, membangun sangat besar manusia Jakarta juga, eh, tetapi menggunakan uang dari pajak perjudian gitu. Nah, Perjudian. kemudian yang berikutnya itu Said Al-Jufri, Sulawesi Tengah, yang ketika itu eh, tidak diterima sebagai pahlawan nasional, namun diberi gelar eh, atau mendapat bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra itu bisa juga diberikan bukan hanya kepada warga negara Indonesia, tetapi juga kepada warga negara asing. Nah, Said Al-Jufri itu juga ada dalam 40 nama yang diusulkan pada tahun ini. Yang menjadi alasan ketika Said Al-Jufri itu, Idrus Salim Al-Jufri itu ditolak, itu karena dengan catatan bahwa dia adalah orang asing karena lahir di Yaman, kemudian 30 tahun kemudian atau sekitar itu pindah ke Indonesia, dan kemudian sejak tahun 20-an itu menetap di Indonesia, membangun pesantren Al-Khairat, dan kemudian meninggal tahun 1969. Tapi persoalannya apakah dia itu warga negara Indonesia atau warga negara Yaman? Nah, itu selesai pada tahun 2010 dan beliau meninggal tahun 2000 tahun 2019. Nah, maaf 1969 meninggalnya. Nah, yang menarik itu adalah bahwa kemudian pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM itu Dirjen AHU, Dirjen Administrasi Hukum Umum itu mengatakan bahwa proses WNI-nya itu sudah sah. Yang menjadi pertanyaan, beliau meninggal tahun 1969, apakah proses itu bisa berlangsung terus sampai kemudian tahun 2024 itu sah sebagai WNI? Itu juga menjadi kontroversi. Dan kemudian calon yang lain itu adalah Soeharto. Yang menjadi penolakan terhadap Soeharto itu adalah TAP nomor 11 tahun 1968, TAP tentang pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Benar seperti dikatakan tadi oleh Pak Hanar Gonggong, TAP itu tidak dicabut dan tidak bisa dicabut. Bahkan di dalam jawaban dari MPR, bisa ada slide-nya berikutnya. Ini ada surat dari 500 Akademi, ini jawaban dari pimpinan MPR pada tanggal 24 September tahun 2025. Ada pertanyaan dari faksi Golkar yang mempertanyakan bagaimana status dari TAP nomor 11 tahun 98 itu. Dan jawaban pimpinan MPR, ya ada ketua MPR dengan 9 wakil ketua, itu mengatakan bahwa TAP itu masih berlaku dan bahkan masih tetap akan berlaku selama pemerintahan kita belum sampai kepada pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi mungkin TAP itu bisa dikatakan ada untuk selamanya gitu. Nah, tetapi dikatakan juga di situ penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto itu sudah dilakukan secara pidana menyangkut korupsi, dan tuntutan itu menjadi gugur karena beliau sudah meninggal. Jadi tuntutan itu dihentikan. Namun kemudian Kejaksaan Agung itu melanjutkan dengan tuntutan perdata. Tuntutan perdata terhadap yayasan-yayasan yang dimiliki oleh Soeharto. Dan hasil dari pengadilan dari sampai kepada kasasi dan peninjauan kembali itu memutuskan bahwa yayasan milik Soeharto itu harus membayar ganti rugi kepada negara. Dan di dalam jawaban pimpinan MPR itu dikatakan bahwa itu belum sepenuhnya dibayar oleh Yayasan Supersemar.
Jadi sebagian itu masih belum lunas, ganti rugi kepada negara ini. Mungkin ada yang berkomentar juga, Yayasan Super Semar itu kan sangat menolong, sangat menguntungkan. Saya juga banyak mempunyai teman yang mendapat beasiswa dari Yayasan Super Semar. Iya. Lah, tetapi persoalannya adalah ketika uang-uang dari, yayasan-yayasan tersebut dipakai atau dipinjamkan kepada pengusaha atau konglomerat, nah di situ, unsur korupsinya itu kan di situ, dan ini kan yang dituntut oleh negara gitu. Eee, jawaban dari, pimpinan MPR, seperti itu. Jadi saya, dalam hal ini, mungkin tidak sependapat dengan Pak Mahfud MD yang mengatakan secara yuridis, secara hukum, persoalan, mantan Presiden Soeharto untuk diajukan sebagai pahlawan nasional itu sudah selesai. Kalau kita Ya, baca jawaban pimpinan MPR ini, belum. Yayasannya belum. itu masih punya utang, masih belum membayar sepenuhnya, kepada, negara gitu. Nah itu, secara, teknis, secara tekstual itu alasan untuk menolak, eee, Soeharto. Lalu kemudian alasan yang lain itu sudah disampaikan juga ketika ada, surat, eee, dari akademisi, guru, eee, para, pengamat, pegiat HAM dan lain-lain, yang menolak, pencalonan, Soeharto sebagai, pahlawan nasional, dipimpin oleh, Marzuki Darusman, mantan, Kejaksaan Agung gitu, mantan Jaksa Agung. Nah, ada berbagai alasan yang diberikan, terutama alasan tentang, pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Soeharto yang juga melibatkan, eee, mantan presiden, tersebut. Nah, ada hal yang lain lagi itu, dari pandangan saya itu menyangkut konflik kepentingan. Ada benturan kepentingan dalam hal hubungan antara Soeharto dengan, eee, Prabowo Subianto. Karena Soeharto adalah mantan, mertua dari, eee, Presiden, Prabowo gitu. Nah, saya juga ingin di sini, kita mengingat apa yang dilakukan dan patut diteladani dari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ada wacana untuk mengusulkan mengusulkan Sarwo Edi Wibowo itu sebagai pahlawan nasional. Beliau adalah komandan RPKD yang melakukan operasi militer pemberantasan, PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali pada tahun 65 dan awal tahun 66. Nah, eee, ada penolakan ketika, muncul wacana itu, dan sekali lagi pengusulan itu belum sampai kepada Dewan Gelar, tapi baru wacana yang disetujui oleh, anak-anak dari, Pak Sarwoedi. Tetapi ketika itu, eee, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menganggap bahwa ada benturan kepentingan di situ. Dia setuju, Sarwoedi itu menjadi pahlawan, tapi sebaiknya diangkat oleh presiden, sesudahnya gitu. Jadi bukan beliau yang memutuskan mertuanya itu menjadi pahlawan, nasional. Nah, saya tidak tahu apakah, eee, Presiden Prabowo di sini juga akan meniru atau justru bertentangan atau berlawanan atau berbeda dengan, Presiden, SBY gitu. Kemudian yang, lainnya itu, saya akan mulai beberapa hal gitu bahwa, sekali lagi beberapa catatan tentang, eee, prosedur, pengangkatan pahlawan nasional itu pada masa Orde Baru itu sudah dilakukan secara berjenjang. Dari kabupaten, kota, provinsi, kemudian Kementerian Sosial, dan setelah itu kepada Dewan Gelar. Namun di dalam prakteknya, eee, paling tidak ada dua dua tokoh yang menjadi pahlawan nasional tanpa prosedur yang standar itu. Yang pertama Basuki Rahmat. Basuki Rahmat itu yang berjasa membawa Super Semar itu dari Bogor ke Jakarta, itu pada tahun 1966, itu menjadi pahlawan nasional pada hari, kematiannya gitu.
Jadi begitu beliau meninggal, langsung diangkat Ya, menjadi pahlawan nasional gitu. Jadi ini suatu keistimewaan. Dan kemudian yang kedua, tentu orang akan juga mungkin akan memaklumi bahwa istri dari Soeharto sendiri itu meninggal pada bulan April tahun 1996, dan 3 bulan kemudian pada bulan Juni itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Tentunya tidak berjenjang dari kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Jadi ini dua ini tanpa lewat jalan tol gitu. Terus yang lainnya apa lagi? Terus iya, slide yang berikutnya coba kita lihat. Ini tadi sudah disinggung juga. Ini yang menjadi persoalan itu bagi guru sejarah nanti. Bagaimana mengajarkan bahwa pemberontak itu juga sekaligus pahlawan nasional. Bagaimana menjelaskan hal itu? Tapi kenyataannya demikian. Jadi di sini saya juga ingin menjelaskan lagi atau tentang Pak Natsir. Tentunya Pak Anhar juga tahu apa ceritanya ini, bahwa Pak Natsir ini beberapa kali ditolak dan itu ditolak oleh Pusat Sejarah TNI. Jadi tentara itu menolak karena tidak boleh pemberontak itu menjadi pahlawan nasional. Nah, ketika itu Bakhtiar Hamzah itu bertemu dengan seorang kawannya di Medan itu, Profesor Usman Peli. Bakhtiar Hamzah itu mengeluh gitu. Aduh, bagaimana ini, saya tiap ini ditanya, ini orang ini kok Pak Natsir ini yang tokoh Islam, tokoh nasional, bahkan juga tokoh Islam sedunia, itu kok belum diangkat, padahal kan ini P3, ini Bakhtiar Hamzah ini ya menjadi menteri sosial gitu. Nah, lalu kata Usman Peli, yang menolak itu kan tentara, yang menolak itu kan ABRI gitu. Nah, harusnya cara cara menghadapi ABRI ini ya dengan memakai slogan yang digunakan oleh tentara, oleh ABRI gitu. Jadi ikut jalannya tentara itu supaya tidak ada penolakan lagi gitu. Jadi slogan dari TNI itu adalah NKRI harga mati gitu. Nah, makanya dicarilah sejarah yang memperlihatkan bahwa Pak Muhammad Natsir itu justru tokoh yang setia kepada NKRI, bahkan tokoh yang sangat berjasa terhadap NKRI. Karena beliau dengan Musi Integral Nasir itu pada 1950 itu menyebabkan RIS itu melebur itu menjadi Republik Indonesia, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan alasan ini penolakan terhadap Usman Peli tentu akan melunak dari kalangan tentara, dan kemudian kita tahu bahwa pada bulan November tahun 2008 itu beberapa bulan sebelum Pilpres tahun 2009, dan Menteri Sosial itu mengatakan kepada Presiden SBY bahwa Pak Natsir ini adalah seorang tokoh terkemuka di kalangan Islam yang sangat banyak pendukungnya, sangat banyak yang mengidolakan beliau. Nah, akhirnya kita tahu pada November tahun 2008 Pak Natsir itu diangkat menjadi pahlawan nasional beberapa bulan sebelum Pilpres tahun 2009. Nah, tentu sekarang persoalan bagi guru sejarah lah bagaimana menjelaskan tadi pemberontak bisa menjadi sekaligus pahlawan nasional. Slide yang berikutnya masih Pak Safruddin Parwirandegara itu juga ditolak dengan alasan yang sama, tetapi di dalam hal ini Pak AM Fatwa itu melakukan pengerahan massa secara nasional dalam artian yang positif, bahwa 100 tahun Safruddin Prawirandegara itu dijadikan momen untuk memperingati, untuk mengenang jasa-jasa, untuk memperingati pemikiran Safruddin Prawirandegara dengan membentuk suatu panitia raksasa, sekian orang menteri, gubernur, dan puluhan intelektual muslim menjadi panitia 100 tahun Safruddin Prawirandegara, dan seminar diadakan dari Aceh sampai ke Ambon, ke Manado, dengan menghasilkan sekian banyak buku laporan yang menyatakan dukungan
terhadap Safruddin Perwira Negara, dan itu kemudian dibawa oleh Pak AM Fatwa itu kepada Presiden SBY dengan ditemani waktu itu oleh putra dari Pak Safruddin Perwira Negara yang ketika itu Farid Perwira Negara itu sudah menjadi juga anggota pembina Partai Demokrat. Jadi persoalannya kemudian Pak Saf juga menjadi wibawawan nasional belakangan dari Pak Natsir gitu. Saya juga di sini ingin menekankan ini aspek apa namanya itu politik dari kepahlawanan itu tidak cukup menurut hemat saya alasan gitu. Alasan itu artinya persyaratan khusus, persyaratan uh, umum, syarat umum dan syarat khusus itu tidak cukup. Kalau itu terpenuhi, itu baru ada alasan gitu. Baru ada alasan. Nah, selain itu juga perlu keadaan gitu. Perlu keadaan itu, yang saya maksud dengan keadaan itu adalah menjelang pemilihan presiden atau pemilihan umum, itu pengangkatan pahlawan itu biasanya lebih banyak. Jadi ada itu keadaan yang saya katakan. Keadaan juga misalnya ketika ada 30 tahun peringatan dari Papua atau Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1993. Jadi 30 tahun setelah tahun 1963, itu 3 orang dari Irian Barat itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Jadi itu keadaan. Keadaan juga kalau ada provinsi yang tidak atau belum mempunyai pahlawan nasional, dia akan diangkat gitu menjadi pahlawan nasional. Dan selain itu ada tekanan. Tekanan itu dalam kasus contoh tadi Pak Natsir, Pak Safruddin, itu yang akhirnya juga menyebabkan apa namanya tokoh-tokoh itu menjadi pahlawan nasional. Terus yang berikutnya, ya jadi ini ya menurut saya ada negosiasi sejarah gitu. Ya terus yang berikutnya lagi, slide-nya yang berikutnya. Ya, ini berapa lama gitu, kita tahu bahwa tadi, Soeharto dan Gus Dur itu, belum diangkat gitu. Tetapi, apa solusi yang diambil oleh pemerintah? Jadi kalau Gus Dur itu, solusinya itu adalah bahwa, diangkatlah, kiai-kiai yang lain, dari NU juga gitu. Jadi misalnya tahun 2010 itu diangkat Kiai Haji Idham Khalid gitu. Lalu ada Kiai NU yang lain saat kemudian Kiai Wahab Asbalah dan terakhir itu Kiai Haji Maskur gitu. Jadi ada kiai-kiai NU yang lain ya untuk lebih dulu dari Gus Dur gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini juga tahun 2017 gitu, ada Lafran Pane yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Di sisi yang lain saya juga tidak pada waktu yang bersamaan persis ya, Sanusi Pane itu diajukan sebagai pahlawan nasional, dan dalam pertimbangan saya misalnya Sanusi Pane itu yang sangat berjasa sepanjang hayatnya di dalam apa namanya itu, di dalam pembinaan bahasa Indonesia, dalam mengembangkan bahasa Indonesia gitu. Tapi Sanusi Pane sampai sekarang itu tidak menjadi atau belum menjadi pahlawan nasional. Nah, yang lebih mendapat prioritas itu adalah Lafran Pane karena pendiri HMI, walaupun ya saya memperhatikan perjuangan sepanjang hayatnya itu justru lebih kental itu pada Sanusi Pane ketimbang Lafran Pane yang memang mendirikan HMI gitu. Jadi aspek politisnya di sini karena HMI itu adalah organisasi yang mempunyai banyak anggota, alumninya sangat banyak sampai sekarang gitu. Kemudian ada lagi Abdul Majid ini ulama ini sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Slide-nya berikutnya. Ini dari NU tadi karena Gus Dur tidak diangkat jadi ada Kiai Idham Khalid, Wahab Asbalah, As'ad Sampul Arifin dan Kiai Haji Maskur gitu. Terus yang lain berikutnya, ini saya ingin tambahkan juga Kiai Haji Maskur itu sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Saifuddin Zukri itu
Belum, tapi saya mendengar ini, informasinya itu, beliau belum diangkat itu karena dengan, alasan itu menikahkan, Soekarno itu, dengan, apa namanya itu, menikahkan Soekarno, dengan, apa ya, pada, sebelum tahun 65 itu. Ya persoalannya beliau kan menteri agama gitu, jadi siapa yang menikahkan, presiden gitu. Nah, apakah itu melanggar apa namanya, syariat Islam? Karena Soekarno sendiri kan tidak menikah, lebih dari 4 tuh, yang nah itu persoalan yang saya dengar, menjadi hambatan juga dari misalnya Kiai Haji, Saifuddin Supri. Saya tidak tahu apakah, seperti itu yang, persisnya gitu. Mungkin, itu ya yang, bisa lalu yang kedua yang, apa yang ingin saya tambahkan lagi, mengenai survei gitu. Eee, ada survei yang dilakukan terhadap, apakah orang-orang itu setuju terhadap, Soeharto sebagai pahlawan nasional. Saya berpendapat ini tidak sama dengan pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan presiden itu dipilih oleh rakyat. Rakyat atau yang menentukan gitu. Jadi kalau ada survei itu orang akan tahu berapa kekuatan dari seorang tokoh itu? Karena memang rakyat itu ya yang memilih, tetapi, eee, pahlawan nasional itu tidak dipilih oleh rakyat. Pahlawan nasional itu dipilih oleh presiden, hanya oleh presiden gitu, setelah mendengar, apa namanya itu, laporan maupun masukan dari, tim di Kementerian Sosial dan juga dari, Dewan Gelar gitu. Jadi, saya melihat konteksnya berbeda antara survei untuk, eee, pilpres dan, pilkada itu dengan survei, untuk, pemilihan pahlawan, nasional. Pertama tentang, perspektif, baik dan buruk itu. Saya mengambil contoh, untuk, Soeharto itu, yang baik itu, ini menyangkut 2 pulau ya saya bandingkan. Kebijakan Soeharto terhadap Pulau Galang itu sangat baik. Dan kebijakan terhadap Pulau Buru itu sangat buruk ini. Nah, kebijakan terhadap Pulau Galang adalah pada tahun 78 sampai tahun 1996 Indonesia itu menjadi tempat menyelamatkan dan memproses sebanyak 110.000 manusia perahu dari Vietnam. Dari Vietnam, iya. Nah, itu, eee menurut hemat saya adalah jasa Soeharto, dan jasa Soeharto itu jelas, karena saya melakukan wawancara, itu perintah Soeharto kepada Benny Murdani yang disampaikan di lapangan Goloh Rawamangun. Jadi sangat jelas ini Soeharto betul yang memerintahkan itu dan, dengan catatan bahwa orang-orang Vietnam itu tidak boleh menetap di Indonesia, mereka hanya sementara di sini dan harus dilayani secara manusiawi. Dan kemudian yang ketiga, kita tidak mengeluarkan biaya untuk itu, karena rumah sakit misalnya dibantu oleh, Australia dan kemudian, UNHCR itu melakukan proses seleksi. Nah, yang negatif itu Pulau Buru, karena Pulau Buru itu adalah 11.000 orang, eee, tapol golongan B dari Pulau Jawa itu dibuang kerja paksa di Pulau Buru selama 11 tahun. Eee Itu kami, pada tahun 2003 saya menjadi tim dari, Komnas HAM untuk penyelidikan, eee, pelanggaran HAM berat Soeharto dan kami melihat di situ bahwa, Pulau Buru itu merupakan pelanggaran HAM berat dan garis komando perintahnya itu langsung kepada Soeharto karena, itu perintah dari Komkamtib kepada, Jaksa Agung yang menjadi kepala Restalement Pulau Buru dan garis komando dari Komkamtib ke presiden itu adalah langsung gitu. Jadi kami berkesimpulan pada waktu itu, ini tanggung jawab, tidak boleh lepas dari Soeharto. Jadi itu yang, negatifnya gitu. Nah kemudian yang kedua, eee, soal, tadi, Soeharto, tadi ada bapak dari, NTT itu, yang mengatakan Soeharto, pahlawan panglima tertinggi. Ya presiden ya panglima tertinggi gitu. Nah, eee, saya termasuk orang yang dari awal itu mengatakan bahwa,
saya lebih memilih, calon pahlawan itu yang, eee, tidak kontroversial atau yang sedikit kontroversialnya. Dan saya ingin menyampaikan kepada, tadi penanya dari NTT itu, mungkin Bapak lebih mendukung seorang calon yang diajukan pada, tahun ini dari NTT, belum ada dari Flores sekarang pahlawan nasional, berasal dari Flores, yaitu Franseda. Mungkin Bapak lebih senang atau lebih setuju Franseda itu menjadi pahlawan nasional ketimbang, Soeharto gitu. Kemudian yang ketiga mengenai, eee yang ketiga itu mengenai, apa namanya itu, pencalonan kali ini sengaja digandeng, Gus Dur dan sekarang ditambah lagi, Marsinah gitu. Eee, Marsinah ini, tokoh yang mendadak gitu, mendadak karena, eee, Presiden Prabowo itu pidato di depan Serikat Buruh dan dia mengatakan, "Kalau Marsinah itu didukung oleh Serikat Buruh, saya akan angkat menjadi pahlawan nasional." Sehingga diproses begitu cepat gitu. Ini, pahlawan dadakan. Saya melihat Marsinah ini, saya mempunyai ide yang lain gitu ya, dan ini terkait juga, sekarang ini ada 40 bahkan 49 calon pahlawan nasional yang, diajukan sekarang. Tidak mungkin diangkat semuanya itu. Dan, eee, kemudian juga ada yang tadi menunggu, dari tahun 2010 gitu. Jadi 15 tahun menunggu sampai diangkat menjadi pahlawan nasional gitu. Saya membayangkan ini sama seperti orang antri menunggu, antrian naik haji gitu, sampai 15 tahun itu baru diterima gitu. Nah, dalam pandangan saya dan juga saya melihat dari berbagai pahlawan nasional yang dari awal dulu, kita mungkin lebih baik membedakan antara pahlawan nasional dengan pahlawan daerah. Ada tokoh-tokoh itu yang rungkang lingkupnya itu hanya daerah gitu, tidak sampai nasional. Tetapi pada masa lalu itu masih diterima juga karena ini persoalan representasi daerahnya itu, eee ya belum, mempunyai pahlawan nasional, tapi sekarang sudah 206 gitu. Saya menganggap atau melihat itu, keinginan daerah itu untuk mengangkat orang-orang yang teladan di daerah itu patut dihargai, tapi kita mencoba membedakan ada atau mengangkat pahlawan nasional, tapi juga ada pahlawan daerah. Dan ini sebetulnya sudah dilakukan juga oleh Jawa Barat misalnya gitu. Jawa Barat itu pernah, eee mengangkat itu pahlawan nasional itu, tapi dengan namanya, apa namanya, putra utama Jawa Barat gitu. Saya mendengar dari Profesor Nina Lubis itu sudah ada pengangkatan putra pertama Jawa Barat, tapi hanya satu kali gitu. Dan kemudian itu tidak berlanjut lagi karena katanya tidak ada anggaran. Nah, tapi, apa namanya, apakah putra pertama atau pahlawan daerah, itu ya tentu perlu merevisi ya, Undang-Undang, Nomor 20 tahun, 2009. Tapi kalau itu diadakan orang tidak bisa menunggu terlalu lama lagi dan, pahlawan nasional itu juga, tidak, eee, terus 206 sekarang dan kita tidak tahu, berapa nantinya gitu. Kemudian satu hal, tentang, Soekarno. Tadi dikatakan bahwa, Soekarno diangkat menjadi pahlawan nasional itu tahun 2012 dan sebelumnya itu tahun 1986 pahlawan proklamator. Tapi tidak benar kalau dikatakan pahlawan proklamator itu lebih rendah nilainya, lebih rendah derajatnya. Karena di dalam undang-undang itu ditegaskan pahlawan proklamator, pahlawan, pembangunan apa ya, perjuangan kemerdekaan dan lain-lain itu semuanya itu adalah, pahlawan nasional. Dan bahkan menurut pandangan saya pahlawan proklamator itu lebih tinggi nilainya karena hanya 2 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan proklamator itu, Soekarno dan Benar. mereka gitu. Tapi kenapa diulang kembali pencalonan pahlawan, nasional untuk Bung Karno itu pada tahun 2012? Ya Tidak itu kan tidak bukan itu untuk menyelesaikan persoalan persoalan TAP nomor 33 tahun 67. TAP iya, itu menyangkut pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, itu sudah selesai. Tapi yang menjadi persoalan adalah pertimbangan TAP itu. Karena di dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Soekarno itu membantu G30S. Nah,
ini bagaimana menyelesaikan itu karena pertimbangan itu tidak hilang dengan sendirinya gitu. Jadi oleh sebab itu maka kemudian, saya juga waktu itu ikut, saya lupa Pak Anhar juga ikut ada rapat, yang diundang oleh Pak Taufik Kemas, tapi dengan dipimpin rapatnya oleh Pak Jimli Asidiki yang waktu itu, menjadi anggota Dewan Gelar. Bagaimana menyelesaikan, apa namanya, persoalan ini dari hukum tata negara, apakah ada undang-undang yang perlu dibuat atau bagaimana? Tapi kemudian, Jimli Asidiki mempunyai, pandangan itu, ya, kalau diangkat menjadi pahlawan nasional, artinya pahlawan nasional itu kan tidak pernah berkhianat. Jadi, persoalan membantu G30S-nya itu, akhirnya menjadi, terselesaikan gitu, bahwa beliau tidak pernah berkhianat untuk, bangsa dan negara gitu. Terima kasih.